Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam: man tawadha'a rafa'ahu Allah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perbaikan senantiasa akan tetap dilakukan oleh ini umat. Upaya-upaya mempersatukan umat, mencerdaskan umat, niscaya tetap akan diupayakan, akan diusahakan oleh orang-orang yang senantiasa mencintai daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Bapak sekalian, pada pengajian yang awal sudah saya sampaikan bahwa setiap kita dalam perbaikan ini tidak pernah lepas daripada dua perkara. Sebenarnya dua perkara yang saya maksudkan adalah dua aliran, dua pergerakan. Dulu kita biasa dengar ada istilah top down, bottom up. Istilah ini boleh-boleh saja, tapi yang saya maksudkan sesungguhnya adalah top down adalah orang-orang yang berpikir bahwa perbaikan bisa dilakukan dari atas ke bawah. Sementara bottom up, orang memang beranggapan bahwasanya perbaikan itu bisa dilakukan dari bawah ke atas. Apakah betul seperti ini Bapak sekalian? Tentu setiap kita perlu panjang mendiskusikan perkara ini. Karena ini adalah bagian daripada tanggung jawab setiap kita. Orang yang punya gira terhadap agama, orang yang beragama, sudah tentu pastilah akan berpikir bagaimana syariat Islam, bagaimana ada penegakan, ada upaya-upaya yang signifikan untuk li'i'lai kalimatillah, agar agama ini diamalkan oleh umat seluruh alam. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang saya maksudkan daripada perkara ini adalah bahwa setelah runtuhnya Khilafah Turki Utsmani tahun 1924, maka upaya-upaya dilakukan. Di antaranya ada orang-orang, ada ulama-ulama yang berpikir bahwa kita mesti menguasai kekuasaan, karena dengan menguasai kekuasaan maka akan mudah untuk menegakkan syariat Islam. Hal ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala telah bisa kita dapat lihat bagaimana yang namanya pergerakan Ikhwanul Muslimin Hasan Al-Banna. Kemudian juga bagaimana nampak daripada kuatnya Irak pada saat itu dengan Saddam Hussein, Muammar Gaddafi di Libya, atau juga di belahan dunia Islam lainnya hadirin subhanahu wa ta'ala. Tapi apa kemudian kita saksikan hari ini? Sudah tidak lagi hebatnya Ikhwanul Muslimin, bahkan Hasan Al-Banna berakhir di tiang gantungan. Kemudian juga bagaimana dengan berakhirnya keperkasaan daripada Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, bahkan hari ini kita saksikan bagaimana Libya. Bahkan kalau kita ingat bagaimana pertikaian, perebutan kekuasaan di Mesir, sehingga waktu itu
pelajar-pelajar Islam dari Indonesia pun sempat dipulangkan. Dan hari ini kita lihat bagaimana Syria, kita lihat bagaimana pertikaian antara Arab Saudi dengan Yaman. Semua ini adalah menyangkut persoalan yang namanya kekuasaan atau politik. Maka kita lihat juga dulu di Indonesia ada namanya DIT, Kahar Muzakar, kemudian Kartosuwiryo dan lain-lain. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dapat kita maklumi bahwa ada girah, ada pemikiran besar di kalangan para cendekiawan muslim. Sebagaimana telah pengajian dulu saya sebutkan, ada namanya misalnya Jaluddin Al-Abaghani, Syekh Syahid Rida, Syekh Muhammad Abdu atau Al-Maududi dan lain-lainnya, Muhammad Nasir kalau di Indonesia. Ini adalah pemikir-pemikir muslim bagaimana agar Islam ini tegak di buminya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi lepas daripada itu ada sesungguhnya perbaikan yang signifikan telah dibuat. Ia tidak berusaha untuk ke atas, tetapi dia terus mengalir ke bawah. Kalau di Indonesia kita tahu ada namanya Nahdlatul Ulama, ada namanya Muhammadiyah, ada namanya kalau di tingkat lokal lagi daerah seperti Nahdlatul Watan, ada DDI kalau di Makassar ini, ada Al Khairat, ada Al Wasliyah, ada PT dan lain-lain sebagainya yang kita ketahui. Itu sesungguhnya adalah pergerakan-pergerakan bagaimana agar untuk mencerdaskan daripada ini umat, memberdayakan daripada ini umat, mengenal agamanya, li'ila'i kalimatillah, yang tentu kita mengenal dengan istilah amar ma'ruf, kita mengenal dengan namanya ta'lim, tarbiyah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam bentuk organisasi telah mereka buat, dan kemudian bagaimana ada kepemimpinan dari atas dan ada sami'na wa ata'na. Nah, sesungguhnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini esensi daripada ajaran Islam. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'a, ada perintah kita berjemaah. Begitu pula dalam hadis alaikum bil jamaah, kita diperintah untuk selalu bersatu, membuat jemaah. Dan kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, tidak ada jemaah tanpa adanya pemimpin, tanpa adanya amir, istilahnya amir dulu. Dan juga tidak ada amir bila tidak ada ketaatan. La walaisatil jama' illa bil amir walal amir illa bit ta'ah. Kurang lebih seperti itu kalimat-kalimat yang bisa kita pahami. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga ada pergerakan yang dia tanpa organisasi juga dalam bentuk jemaah-jemaah. Kita kenal hari ini misalnya ada namanya gerakan pemurnian Islam, Salafi misalnya kan. Tapi juga ada hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ia bergerak sama dengan halnya Salafi mendunia juga, ya. Yaitu orang sebutnya tablik. Dua ini bukan organisasi, tapi bergerak terus seperti air mengalir. Di mana ada orang, di mana ada umat, ke sana dia datang. Tapi sungguh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbaikan seperti ini nampak di mana-mana. Ada orang-orang yang dahulunya ahli maksiat menjadi ahli taat, orang-orang bertato seluruh badan, tapi Allah rubah kemudian. Kenapa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena inilah saya melihat sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, bada'al islamu ghariban sayaudu ghariban kama bada'ah. Islam mulanya datang dianggap aneh, asing, ditentang. Kemudian umat merasa bahwa kenapa berbeda dengan agama nenek moyang saya ini, sehingga dikatakan gila, keluarganya pun membenci. Tapi kata Nabi, sayaudu ghariban kama bada'ah, akan datang lagi Islam nantinya sebagaimana awalnya. Sehingga dalam hadis juga dikatakan, kalau yang terbaik adalah umat pada awalnya, tapi akan datang lagi nanti yang terbaik pada akhirnya, sehingga saya tidak bisa membedakan yang mana yang lebih baik. Dalam kitab Ibnu Katsir ada riwayat seperti ini. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kelanjutan daripada hadis Nabi, maka Nabi SAW ditanya. Tapi kata Nabi,
sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba. Tapi beruntunglah orang-orang yang dianggap asing, al-ghuraba. Ditanya manil ghuraba ya Rasulullah, siapa mereka yang dianggap asing? Al-ghuraba itu siapa? Mereka yang beruntung siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, alladzina yuslihuna ma afsadahun nas min ba'di inda fasadi ummati. Mereka adalah orang-orang yang memperbaiki sesuatu yang telah dirusak oleh umatku nanti sepeninggalku. Apa itu? Sunnahku. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita lihat yang hilang daripada umat ini apa? Apakah perkara yang fardu? Salat namanya salat 5 waktu masih ada dengan tanda di mana azan dikumandangkan, bahkan lebih nyaring lagi. Bahkan tempatnya, masjidnya lebih mentereng lagi, lebih luas lagi, lebih indah lagi, lebih bagus lagi. Kita lihat yang namanya masjid tidak pernah lepas daripada yang namanya induknya Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Hari ini bagaimana indahnya, bagaimana luasnya. Kita ketika berada di dalamnya merasa nyaman. Tidak hilang hadirin subhanahu wa ta'ala, justru lebih indah. Begitu pula apakah Ramadan itu hilang? Tidak. Bahkan ketika bulan Ramadan datang raminya minta ampun. Apakah kemudian pelaksanaan ibadah haji hilang? Tidak. Raminya juga orang yang antri, seluruh dunia pada antri hadirin subhanahu wa ta'ala. Ada namanya waiting list. Umat juga nampak semakin sepertinya di mana-mana ada umat Islam. Tapi apa yang hilang daripada ini umat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang saya maksudkan, back to basic, kita kembali lagi mengingat daripada bagaimana sesungguhnya Islam ini menjadi ditegakkan di atas buminya Allah. Mekah, Madinah, kemudian semuanya Islam, dan akhirnya pada zaman Sayyidina Abu Bakar kita kenal, Sayyidina Umar, Khulafaur Rasyidin, khalifah yang 4. Kenapa kemudian Islam tegak seperti ini hadirin subhanahu wa ta'ala? Disinilah saya mengajak setiap kita bahwa hari ini kenapa kemudian cerai-berai? Walaupun banyak tapi seperti buih di lautan, centang perenang, ikut arus ke barat, arus ke timur, ikut ke timur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa yang dimaksud Nabi ketika berbicara pada pengajian yang awal juga dan hari ini, saat ini, itu tidak lain adalah yang hilang dari tengah-tengah umat ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itulah yang sesungguhnya dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Ketika dalam satu riwayat Nabi katakan, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Akan pecah umatku menjadi 73 golongan. Kulluhum yadkhuluna ilan nar, semua masuk neraka illa wahidah, kecuali satu. Wa ma hiya, yang satu yang mana ya Rasulullah? Ma'ana alaihi wa ashabi, yang mana aku dan sahabat-sahabatku ada di dalamnya, berpegang teguh dengannya. Sunnah Nabi, sunnah sahabat-sahabat, dan setiap kita ingin agar ada dalam kepahaman ahli sunnah wal jamaah. Maka hari ini kita teriak, kamilah ahli sunnah wal jamaah, yang lain bukan. Maka marah ketika ada Syiah tidak mau dengan paham Mu'tazilah, semua disesatkan. Betul hadirin subhanahu wa ta'ala, mesti ahli sunnah wal jamaah. Karena seperti itulah kita mengenal yang namanya imam madhab yang 4. Kita mengenal yang namanya akidah Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Kita mengenal misalnya ulama-ulama besar tasawuf seperti misalnya Imam Ghazali rahimahullah, Al-Baghdadi rahimahullah, dan ulama-ulama lainnya. Semuanya ahli sunnah wal jamaah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi masalah apabila hanya sekedar pengakuan, apabila sekedar bendera, apabila sekedar tulisan-tulisan, tapi tidak nampak dalam kenyataan. Rupanya sunnah ini bukan hanya diakui, perlu diakui, tetapi sunnah sesungguhnya adalah perlu diamalkan dalam keseharian. Maka kita lihat bagaimana hadirin subhanahu wa ta'ala ketika Nabi katakan, la yu'minu ahadukum hatta tahabu, kalian tidak akan, bukan la tadkhulul jannah hatta tu'minu, kalian tidak akan bisa memasuki surga sehingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak akan bisa beriman sehingga kalian saling menyayangi, saling mencintai. Hal adullukum ala syai'in idza tafa'altum tahabbtum, maukah aku beritahu amalan yang jika kalian amalkan maka kalian akan saling menyayangi. Apa ya Rasulullah? Afsus salama bainakum, sebarkanlah oleh kalian semua salam di antara kalian. Salam saja hari ini sudah hilang dari tengah-tengah ini umat. Kita pegang HP setiap hari menghubungi siapa?
Tapi adakah kita ucapkan assalamualaikum? Tidak. Kita berjumpa dengan saudari kita, apakah kemudian kita senang dengan mengucapkan assalamualaikum? Tidak juga. Padahal ketika dua orang muslim berjumpa, kemudian bersalam, kemudian yatasafahani, saling musafahah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya, jatuh berguguran qabla ayatafarraka, sebelum ia berpisah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara kecil ini saja sudah hilang daripada tengah-tengah umat. Sepertilah umat hari ini bukan nampak rendahnya, ketawaduannya, padahal yang dipuji-puji sebagai hamba Allah wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna adalah orang-orang yang dia berjalan di atas permukaan bumi ini dengan rendah diri. Bahkan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, jika orang-orang mengatai, orang-orang menghina, dia menjawab dengan salam. Wala tamshi fil ardi wala tamshi fil ardi hauna, alal ardi hauna. Jangan kamu di atas bumi ini congkak, sombong. Ini peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya sifat rendah diri. Man tawada'a rafa'ahullah. Siapa yang berendah diri Allah akan angkat dia. Tapi sebaliknya, man takabbara wada'ahullah. Siapa yang sombong, Allah akan rendahkan dia. Dalam hal apa saja hadirin, kecuali dalam hal perang. Tapi ketika mendakwahkan agama sudah jelas, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kamu dakwahkan ini agama tapi dengan hikmah. Ajak mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Wal mau'idatil hasanah, kalau memang tidak bisa, dengan peringatan-peringatan yang baik, dengan mau'idah hasanah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bukan kemudian disuruh menjastais, menghakimi bahwa orang yang berbuat dosa ini mesti kita hancurkan, kita benci, tidak. Bughdud dambi lal mudnib, kita benci dosanya tapi bukan orangnya yang berbuat dosa. Dalam dakwah ini mesti merangkul, bukan memukul. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu ketika orang menghina, orang berbuat dosa, maka sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, apakah kamu ketika ada saudaramu jatuh ke dalam jurang kemudian kamu tidak akan tolong? Tentu akan saya tolong. Ya Ibnu Mas'ud, apakah engkau tidak membenci orang yang berbuat dosa? Saya benci, tapi bukan orangnya, tapi dosanya. Karena bila dia berhenti, maka dia tetap saudara kita. Kami adalah sahabat-sahabat Nabi yang tidak mau menghakimi, tidak mau menyatakan seseorang itu buruk, seseorang itu terlaknat, sebelum nanti kita lihat, menyaksikan sendiri bagaimana pada akhirnya. Kalaulah pada akhirnya dia husnul khatimah, maka kita berdoa agar Allah berikan juga husnul khatimah. Tapi ketika misalnya dia diberikan oleh Allah bukan husnul khatimah, su'ul khatimah, maka kita berdoa naudzubillah. Bukankah setiap kita ini hadirin subhanahu wa ta'ala tidak sanggup untuk mempertahankan hidayah, mempertahankan iman yang ada pada kita kecuali tanpa daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah hadirin yang dimaksud dengan wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, bahwasanya kita mesti senantiasa berhati-hati. Innal ladzina min khasyati rabbihim mushfiqun. Orang yang betul takut kepada Tuhannya adalah orang yang berhati-hati. Karena setiap kita tidak ada kuasa terhadap diri kita sendiri. Kita juga tidak akan bisa memperbaiki orang lain. Kita hadirin subhanahu wa ta'ala hanya diperintah untuk menyampaikan saja, mendakwahkan saja, berharap-harap saja, tapi tidak punya hak untuk memberikan hidayah kepada siapapun. Kata Allah, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau saya mau, semua akan Allah, begitu mudah. Allah akan berikan hidayah, tidak ada yang sulit bagi Allah. Tapi Allah ingin melihat sejauh mana ada rasa tanggung jawab setiap kita kepada orang, kepada umat. Nabi bukan diutus hanya untuk orang tertentu saja, kalangan tertentu saja, tapi seluruh dunia. Diutus untuk seluruh manusia, seluruh alam. Maknanya bagaimana hadirin? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kumpulkan sahabat pada haji wada. Setelah Nabi berkatanya, apakah sudah aku sampaikan? Engkau telah sampaikan ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi? Liuballighi syahidu minkumul ghaib. Yang telah syahid menyaksikan kenabianku, kerasulanku, hendaknya berangkat membawa ini agama. Ballighu anni walau ayah. Engkau tabligkan, engkau sampaikan apa yang kau ketahui dari aku walaupun satu ayat. Lihat hadirin, betapa mulianya setiap kita
disuruh menjadi pengganti Nabi, pelanjut Nabi. Rahmatullah ala khulafai, kata Nabi, rahmat Allah pasti Allah berikan kepada khalifah-khalifahku. Man khulafauka ya Rasulullah? Siapa khalifah-khalifah engkau? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzina yuhyuna sunnati wa yuallimunaha. Adalah orang-orang yang menghidupkan sunnahku dan mau mengajarkan, mau mendakwahkan kepada orang lain. Hadirin, seandainya, kata Imam Ghazali, masih ada satu orang yang belum mentauhidkan Allah dan belum ada yang datang mendakwahkan ini agama kepadanya, maka seluruh dunia akan ditanya. Inilah sesungguhnya kemuliaan ini umat, bukan dari ibadahnya. Seluruh manusia diperintah untuk ibadah, tapi khusus ini umat, yaitu diperintah untuk melanjutkan dakwah nabinya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Inilah kemuliaan ini umat. Umat yang terbaik, bukan karena ibadahnya, tapi ini ayat khusus, yaitu khusus untuk menyatakan bahwa ini umat adalah umat yang dilahirkan untuk seluruh manusia. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang kita kenal kalau dalam kitab ulama ini adalah ad-da'wah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalau berbicara amar ma'ruf nahi mungkar, ini adalah masing-masing, bukan satu kesatuan sebenarnya. Amar ma'ruf nahi mungkar, walaupun senantiasa ini beriringan ketika Allah menyebutkan tanhauna 'anil munkar, wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tapi setiap perintah di sini sebenarnya mustaqillah, kata ulama. Amar ma'ruf ada sendiri bagaimana cara beramar ma'ruf, nahi mungkar ada caranya sendiri, ada kondisi-kondisi di mana kita tidak akan bisa bila kita tidak mengikuti para ulama, para aulia Allah yang mengenal arif billah, sehingga kita dengan tentu akhlak yang benar. Terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu yang singkat ini saya hanya mau menyampaikan bahwasanya hendaknya kita senantiasa jaga akhlak kita, jaga adab kita, jaga hati kita. Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan setiap kita. Kafa bil mar'i syarran, cukuplah seseorang itu buruk ayuh kira akhul muslim, setiap orang yang dia menghina daripada saudara muslim lainnya. Bahkan jika dia kemudian baku bombek lebih daripada 3 hari, pamata ala dzalik dakhalan nar, maka dia kalau mati dalam keadaan seperti itu, maka dia akan masuk neraka. Haram hukumnya, apalagi menghina. Idza sami'tumur rajul yaqulu halakan nas, kalau kata Nabi kamu mendengar ada orang mengatakan celaka, orang lain celaka, maknanya dia yang selamat, fahuwa ahlakuhum, dialah sesungguhnya yang celaka, kata Nabi. Hakikat daripada semuanya, hadirin subhanahu wa ta'ala, adalah di mata Allah saja siapa yang paling baik, siapa yang paling bertakwa. Tapi jelas bahwa kita diharamkan mencela, diharamkan menghina, diharamkan merusak, menjatuhkan daripada kehormatan saudara muslim kita. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman ini bersaudara. Yasuddu ba'duhum ba'dan, saling menguatkan satu sama lain. Tidak boleh saling menghinakan. Ini tentu kita perlu diskusikan lebih jauh lagi, karena memang majlis ini adalah majlis bukan hanya untuk ceramah saja, tapi dilanjutkan dengan diskusi. Kiranya cukup seperti ini dulu apa yang bisa dapat saya sampaikan, berlanjut nanti tentu pada pengajian berikutnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.